Udah ada nama calon-calon gubernur BU, Pak? Saya nggak tahu. Belum ada namanya, Pak? Belum tahu saya. Gimana? Kan isunya kan Bapak jadi kandidat salah satunya, Pak. Keputusan. Tapi ketika dia memberi masukan kan boleh. Jadi memperkaya informasi ketika kepala KSK, BI, OJK, LPS, keuangan, saya udah mengambil keputusan. Udah ada nama calon-calon gubernur BU, Pak? Saya nggak tahu. Belum ada namanya, Pak? Belum tahu saya. Dari rekomendasi Bakalan masuk BI apa gimana, Pak? Rekomendasi seperti apa, Pak? Pak? Gimana? Kan isunya kan Bapak jadi kandidat salah satunya, Pak. Saya mas isu abadi di isu pemasaran sini nggak pernah jadi. rekomendasinya? Cuma di sini aja di Tapi Bapak mau, Pak? Ada rekomendasi. Tapi Bapak mau nggak kalau Rekomendasi. misalnya kandidat jadi gubernur BI, Pak? Ini Pak Arifan dulu ya. Kita ikutin perintah Bapak Presiden. Perintahnya? Belum ada perintah. Pak Purbaya, KSS Belum ada. sudah antisipasi dampak terkait dengan sentimen pasar nggak Pak? Terkait dengan pengunduran diri Gubernur BI? Tadi sudah dibicarakan nggak Pak? Apa mungkin antisipasi sudah dilakukan sama KSS? Sudah, yang penting gini, kita tunjukkan ke pasar bahwa kebijakan kita tetap solid dan pro growth dan pro stabilitas dan menghasilkan. Pak, fundamental yang sedang rapuh seperti apa, Pak? Raja Dajjal, defisit Pak dan lain-lain. Terima kasih, Pak Bur. Banyak yang ganti kan. Ibu Desi bukan pemain lama, pemain baru kan, dia pemain lama, main bola ya. Pemimpin-pemimpinnya maksudnya Pak? Jadi dia sudah terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI. Jadi knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya. Ada lagi yang lain? Belakang ya, silakan. Catat, Mas. Dari sektor trust ada dua pertanyaan. Pertama, keterlibatan KSSK ini sebagai observer atau Danantara ini sebagai observer atau memang nanti ketika rapat-rapat lain akan diikut sertakan, dan apakah memiliki pengaruh atau keputusan kemudian untuk memitigasi konflik kepentingan, karena Danantara menerbitkan Patriot dan Merah Putih Bond itu nanti gimana ya Pak? Gitu. Terus apakah pelibatan ini butuh revisi Undang-Undang P2SK Pak? Tidak, di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu, dan beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget Danantara nggak akan ikut nih dalam mengambil putusannya. Dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil. Pak, berarti hanya memberi masukan ya Danantara, bukan mengambil kebijakan? Bukan. Sampai sekarang masih memberi masukan, dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang lihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan di situ. Terima kasih. Satu lagi ya, kan Mahrib. Satu lagi diwakili. Kita akan ketemu lagi Senin. Jadi Senin masih banyak, jangan takut. Ya, Senin jam 11 pagi. Ya. Izin Pak Menteri, Elvina dari Metro TV. Pak, terkait DBH dan P3K, Pak Menteri Dalam Negeri kemarin bilang sudah ada beberapa daerah yang melakukan efisiensi, namun masih mengalami kesulitan. Pertanyaannya, daerah mana aja yang mengalami masalah paling urgent terkait belanja pegawai, dan kapan target pemerintah akan mencairkan DBH yang tertunda? Terakhir, apakah pemerintah pusat dapat memastikan tidak ada P3K yang dirumahkan atau tidak menerima gaji akibat keterbatasan fiskal daerah? Ini sejak ada pemotongan transfer ke daerah, TKD, kita nggak menghitung, mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk even bayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, kan kita hitung mungkin berapa, sampai seluruhnya 490 daerah
yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Saya pikir cukup ya. Senin kita akan ketemu lagi ya, jam 9. Makasih ya. Di sini juga. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang memanage bisnis yang besar itu, dan antara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya. Tadi perlu apa? Mundurnya Gubernur BI, Pak, gimana caranya meyakinkan pasar? Kan pemainnya ganti lagi nih Pak, berarti KSSK. Enggak, KSSK sebetulnya enggak banyak yang ganti kan. Ibu Desi bukan pemain lama, pemain baru kan, dia pemain lama, main bola ya. Pemimpin-pemimpinnya maksudnya Pak? Jadi dia sudah terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI. Jadi knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya. Ada lagi yang lain? Belakang ya, silakan. Pak, dengan adanya dana antara masukan Catat, Mas. Pak Maulana dari sektor trust ada dua pertanyaan. Pertama, keterlibatan KSSK ini sebagai observer atau Danantara ini sebagai observer atau memang nanti ketika rapat-rapat lain akan diikut sertakan, dan apakah memiliki pengaruh atau keputusan kemudian untuk memitigasi konflik kepentingan, karena Danantara menerbitkan Patriot dan Merah Putih Bond itu nanti gimana ya Pak? Gitu. Terus apakah pelibatan ini butuh revisi Undang-Undang P2SK Pak? Tidak, di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu, dan beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget Danantara nggak akan ikut nih dalam mengambil putusannya. Dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil. Pak, berarti hanya memberi masukan ya Danantara, bukan mengambil kebijakan? Bukan, sampai sekarang masih memberi masukan, dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang lihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan di situ. Terima kasih. Satu lagi ya, kan Mahrib. Satu lagi diwakili. Kita akan ketemu lagi Senin. Senin masih banyak, jangan takut. Ya, Senin jam 11 pagi. Ya. Izin Pak Menteri, Elvina dari Metro TV. Pak, terkait DBH dan P3K, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri kemarin bilang sudah ada beberapa daerah yang melakukan efisiensi, namun masih mengalami kesulitan. Pertanyaannya, daerah mana aja yang mengalami masalah paling urgent terkait belanja pegawai, dan kapan target pemerintah akan mencairkan DBH yang tertunda? Terakhir, apakah pemerintah pusat dapat memastikan tidak ada P3K yang dirumahkan atau tidak menerima gaji akibat keterbatasan fiskal daerah? Ini sejak ada pemotongan transfer ke daerah, TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk even bayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa, hampir seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana. Tapi itu tergantung kepada
nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Saya pikir cukup ya. Senin kita akan ketemu lagi ya, jam 9. Makasih ya. Di sini juga. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang memanage bisnis yang besar itu, dan antara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya. Tadi menurut apa? Mundurnya Gubernur BI, Pak, gimana caranya meyakinkan pasar? Kan pemainnya ganti lagi nih Pak, berarti KSSK. Enggak, KSSK sebetulnya enggak banyak yang ganti kan. Ibu Desi bukan pemain lama, pemain baru kan, dia pemain lama, main bola ya. Pemimpin-pemimpinnya maksudnya Pak? Jadi dia sudah terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI. Jadi knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya. Ada lagi yang lain? Belakang ya, silakan. Pak, dengan adanya dan antara masukan Catat, Mas. Maulana dari Sektor Trust ada dua pertanyaan. Pertama, keterlibatan KSSK ini sebagai observer atau dan antara ini sebagai observer atau memang nanti ketika rapat-rapat lain akan diikut sertakan, dan apakah memiliki pengaruh atau keputusan kemudian untuk memitigasi konflik kepentingan, karena dan antara menerbitkan Patriot dan Merah Putih Bond itu nanti gimana ya Pak? Gitu. Terus apakah pelibatan ini butuh revisi Undang-Undang P2SK Pak? Tidak, di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan dan antara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu, dan beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget dan antara nggak akan ikut nih dalam mengambil putusannya, dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil. Pak, berarti hanya memberi masukan ya dan antara bukan mengambil kebijakan? Bukan, sampai sekarang masih memberi masukan, dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh antara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang lihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi dan antara memperkaya kita dengan informasi tambahan di situ. Terima kasih. Satu lagi ya, kan Mahrib. Satu lagi diwakili. Kita akan ketemu lagi Senin. Jadi Senin masih banyak, jangan takut. Ya, Senin jam 11 pagi. Ya. Izin Pak Menteri, Elvina dari Metro TV. Pak, terkait DBH dan P3K, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri kemarin bilang sudah ada beberapa daerah yang melakukan efisiensi, namun masih mengalami kesulitan. Pertanyaannya, daerah mana aja yang mengalami masalah paling urgent terkait belanja pegawai, dan kapan target pemerintah akan mencairkan DBH yang tertunda? Terakhir, apakah pemerintah pusat dapat memastikan tidak ada P3K yang dirumahkan atau tidak menerima gaji akibat keterbatasan fiskal daerah? Ini sejak ada pemotongan transfer ke daerah, TKD, kita nggak menghitung, mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk even bayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, kan kita hitung mungkin berapa, hampir seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Saya pikir cukup ya. Senin kita akan ketemu lagi ya, jam 9. Makasih ya. Di sini juga. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri.